Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang khususnya memiliki motor CBR, jangan sampai nasibnya seperti ini, ya. Nah, di depan saya ini udah ada motor CBR Thailand ya. Tahunnya gue kurang paham sih. Tapi di sini dia mengeluhkan baru mengeluhkan dan baru saja keluar dari bengkel sepeda motor juga dengan waktu yang cukup lama, kurang lebih dia bilang 4 bulan. Nah, jadi di sini permasalahannya yang dikeluhkan oleh pemilik sepeda motornya, yang pertama, langsamnya dia naik turun, tak beraturan, nggak jelas. Udah gitu, sensor menunjukkan kode intake air temperatur atau yang disingkat IAT dengan kode sensor 9 kedipan. 9 kedipan apa 12 kedipan? Kurang paham. Pokoknya sensor intake air temperatur itu bermasalah. Nah, yang gue sayangkan itu setelah motor keluar dari bengkel, motornya itu kasar. Jadi permasalahannya itu ada pada SIM klepnya. Nah, motor CBR ini kan udah menggunakan 4 valve atau 4 klep yang disebut DHOAC. Jadi kalau dia ukuran SIM klepnya tidak presisi, ada gejala yang terjadi pada sepeda motor, ya. Ada gejala yang terjadi pada sepeda motornya. Yang pertama itu tadi, langsamnya nggak beraturan, tenaga nggak ada, suara kasar. Di sini saya sendiri tidak mengucilkan bengkel sepeda motor itu tersebut, atau saya di sini sok-sok paham ataupun sok-sok pintar. Jadi di sini kita sama-sama belajar dalam mengatasi kerusakan sepeda motor. Dan saya sendiri di sini dari channel Surya 512 ingin sharing juga ke teman-teman, dan saya pun masih belajar juga, dan saya nggak sok-sok pintar ya. Kalau ada kesalahan ya teman-teman bisa komentar di channel saya ya. Nah, jadi udah saya bongkar sepeda motornya, dan yang saya dapati yaitu tadi, yang pertama SIM klep ukurannya yang tidak presisi ya. Lalu kebetulan ada juga baut knalpot yang patah, dan saya buka. Yang nggak patah itu saya buka, dan hasilnya patah juga. Jadi ya mau tak mau saya angkat headnya, saya angkat dekselnya. Ada masalah baru lagi yang muncul, yaitu masalah pistonnya yang sudah baret, atau dibilang umumnya sudah makan oli. Dan saya penasaran, saya buka penutup olinya, dan hasilnya olinya nggak ada. Nah, dari situlah asal mula kerusakan yang terjadi pada Honda CBR ini. Nah, mungkin teman-teman ada juga yang mengalami seperti ini. Coba teman-teman bawa ke bengkel, periksakan apakah benar, apakah ukuran
SIM klepnya udah mulai renggang atau gimana ya, mungkin teman-teman ngerasa motor CBR nya kurang nyaman, ya silakan saja teman-teman periksakan ke bengkel terdekat yang teman-teman sudah percayai bahwasanya bengkel itu jujur ya. Saya di sini tidak mengecilkan bengkel lain ataupun saya di sini merasa sok pintar, tapi ya ayo coba kita sama-sama belajar supaya teman-teman paham apa kerusakan sepeda motornya dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan teman-teman maupun itu mekanik, pemula, senior, ya saya di sini sendiri ingin meluruskan saja apa masalahnya ya. Jadi itu ya teman-teman keluhan dari pemilik sepeda motornya. Setelah keluar dari bengkel, langsam dari sepeda motornya ini tadi nggak beraturan, naik turun ya. Udah gitu mau stasioner pun susah, dan saat stasioner pun nggak jelas. Oke, nah ini di depan kita ini udah ada sepeda motornya ya, memang udah ada dari kemarin. Sorry teman-teman, salah pengucapan. Nah yang saya pegang ini adalah pistonnya udah cukup, wah parah banget. Ringnya habis, dan ini bloknya udah baret. Kebetulan ini udah saya perbaiki, udah saya porting lagi, udah saya boring, udah saya ganti pistonnya menggunakan yang asli ya, menggunakan piston CBR yang asli. Bisa dah ya, menggunakan yang asli dengan oversize 25. Kebetulan pun bengkel portingnya tadi dia bilang bisa menggunakan oversize 25. Dan berikutlah ini spare partnya yang saya akan kerjakan, dan nanti saya akan buat terpisah untuk pengerjaan atau penyetingan SIM klepnya. Saya akan buat terpisah, jadi biar teman-teman pun juga paham cara menyeting SIM klep tanpa harus mengganti SIM klep ya. Khusus saya buat teman-teman yang ingin belajar, pemula, izin senior. Ini hanya untuk pembelajaran bagi teman-teman yang mana tahu ada yang minim budgetnya. Teman-teman bisa belajar, sama-sama kita belajar ya. Nanti kita akan buat video terpisah. Lalu ada tadi masalah sensor ya, yang kode milnya berkedip 9 atau 12 itu tadi, yang menandakan bahwasanya intake air temperatur yang rusak. Kita akan ganti sensornya ya. Namun kita nunggu barang yang asli cukup membutuhkan waktu yang lama, dan saya tinggal di tempat yang terpencil ya, khususnya di kota Medan. Dan yang asli sih ada, tapi waktunya lama, udah gitu pun harganya cukup lumayan. Kita menggunakan yang nomor 2 nya saja, merek yang kita percayai, dan saya jamin itu bisa mengobati apa yang terjadi pada sepeda motor ini ya. Jadi sampai di sini dulu saya sampaikan ya, khususnya buat yang memiliki motor CBR ya, maupun itu LED ataupun yang OLD, untuk
mengatasi problem permasalahan di sepeda motor ini. Nanti pun kita akan bikin videonya untuk pemasangannya dan penyetingannya nanti ya. Ini saya bikin khusus buat teman-teman yang mau belajar atau buat teman-teman yang punya motor CBR ya. Mungkin ini nggak berlaku hanya untuk CBR saja, itu pun bisa untuk Sonic 150 sama CB 150 ya, karena mesinnya sama, beda seri saja dan fungsinya juga sama ya. Jadi sampai di sini buat teman-teman yang ingin dukung channel Surya 512, jangan lupa subscribe dan nyalakan juga notifikasinya. Jika video ini bermanfaat, silahkan komen, share, dan ingin akses VIP juga ke Surya 512, teman-teman bisa join. Di situ kita udah sediakan budget-budget yang cukup lumayan teman-teman bisa jangkau, dan manfaatnya yang bisa teman-teman dapat jelas kita akan bantu dalam pengembangan otomotif ya, tentunya teknisi dan yang lain-lain ya, maupun itu seputar motor baru, intinya tentang sepeda motor ya, otomotif sepeda motor ya. Jadi sampai di sini dan sampai ketemu lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.